Kita kan sering banget ya diajarin cara cari duit, cara nabung, cara investasi. Tapi, pernah nggak sih kita diajarin cara memakai uang itu biar hidup kita jadi lebih baik? Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal seni membelanjakan uang. Ini sebuah keahlian yang kelihatannya sepele, tapi ternyata penting banget. Oke, buat mulai kita langsung masuk ke sebuah cerita yang, wah, kuat banget, dengerin deh. Jack Welch, mantan CEO General Electric yang legendaris itu, waktu dia kena serangan jantung dan hampir meninggal, dia nggak mikirin soal kerjaan atau deal-deal bisnisnya. Penyesalan terbesarnya, dia bilang, sialan, aku kurang banyak jajan. Beneran, penyesalannya itu karena ngerasa kurang nikmatin hasil kerja kerasnya. Nah, ini paradoks utama yang mau kita kupas tuntas. Oke, bagian pertama. Kita bakal bahas soal jebakan 2 kali lipat. Kenapa sih kita selalu pengen punya uang lebih banyak? Dan kenapa keinginan itu malah sering bikin kita kejebak dalam lingkaran setan yang gak ada habisnya? Coba deh, jujur, pernah nggak kamu mikir, andai aja gaji gue 2 kali lipat, hidup gue pasti beres? Nah, yang lucu, perasaan kayak gini tuh dialami sama hampir semua orang, nggak peduli gajinya berapa. Yang gajinya 50 juta, pengennya 100 juta. Yang punya 1 M, ngincernya 2 M. Kayak lari di treadmill aja, nggak pernah sampai-sampai. Nah, fenomena ini ada namanya loh. Namanya hedonic treadmill. Intinya gini, kita sebagai manusia itu gampang banget beradaptasi. Jadi dapat duit lebih banyak tuh jarang banget bikin kita bahagia selamanya. Beli rumah baru, setahun kemudian rasanya biasa aja. Mobil baru, beberapa bulan juga udah nggak spesial lagi. Otak kita tuh emang disetel buat nyari yang lebih terus. Oke, coba kita bandingin 2 skenario ini. Skenario A, kekayaan kamu naik dari $100.000 jadi $200.000 pas market lagi bagus. Sekarang, bandingin sama skenario B, kekayaan kamu stabil di $1 juta selama 10 tahun. Secara logika, B kan jelas lebih enak ya. Tapi, buat otak kita, skenario A itu rasanya jauh lebih nendang. Kenapa? Karena otak kita itu ngeluarin dopamin pas kita ngerasain pertumbuhan. Progres, bukan dari jumlah totalnya. Nah, ini dia biang keladinya kenapa kita kejebak ngejar lebih terus. Oke, lanjut. Sekarang kita bongkar alasan sebenarnya kenapa kita ngejar-ngejar kekayaan. Dan ini menarik banget karena ternyata ini bukan soal barangnya sama sekali. Pernah dengar paradoks pria di dalam mobil? Gini ceritanya. Pas kamu lihat orang di dalam mobil mewah, kamu tuh nggak mikir, wah orang itu keren banget. Tapi kamu mikirnya, wah coba gue yang punya mobil itu, pasti orang-orang bakal mikir gue keren. Dapat kan poinnya? Kita tuh seringnya bukan pengen barang mewahnya, tapi kita pengen kekaguman dan rasa hormat yang kita pikir bakal kita dapat dari punya barang itu. Barangnya itu cuma sinyal. Nah, omongan Warren Buffett ini bener-bener nonjok. Dia bilang di usia tua, sukses itu diukur dari berapa banyak orang yang kamu pengen cintai, beneran cinta sama kamu. Ini langsung ngegeser fokus kita kan, dari yang tadinya nyari pengakuan dari luar, status, pujian orang, ke pengakuan dari dalam, hubungan yang beneran tulus. Karena ayolah, orang yang beneran sayang sama kamu, gak bakal peduli sama mobil atau rumahmu. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, siapa sih yang sebenarnya pengen kamu bikin kagum? Coba deh, ambil waktu sebentar, pikirin. Kalau kamu lagi pengen sesuatu, itu beneran buat diri kamu sendiri, buat kebahagiaan kamu, atau buat penonton yang sebenarnya nggak ada dan nggak peduli juga? Jawabannya bisa jadi bikin kaget loh. Oke, sekarang kita masuk ke sisi gelapnya. Sesuatu yang jarang banget dibahas. Ternyata punya banyak uang itu nggak selamanya enak. Kadang-kadang uang itu datang bareng beban dan biaya nggak kelihatan. Ada yang namanya utang sosial. Ini nih kewajiban nggak tertulis buat gunain uang kamu sesuai harapan orang lain dan harapan diri kamu sendiri. Begitu orang tahu kamu berada, ekspektasi mereka langsung berubah. Ekspektasi kamu ke diri sendiri juga. Ini utang yang nggak ada di laporan bank, tapi rasanya nyata banget. Contohnya gimana? Ya ini, orang tua ngarep dibantu. Teman-teman ngarep kamu yang traktir. Pasangan pengen rumah lebih gede. Tiba-tiba sepupu datang minta pinjeman. Kamu juga jadi ngerasa harus pakai mobil tertentu biar pantes sama jabatan. Ada cerita nyata soal atlet-atlet NBA rookie. Mereka bangkrut bukan karena foya-foya beli jet, tapi karena berusaha ngebantuin semua sepupu jauh dan teman lama. Mereka tenggelam sama utang sosial ini. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Apa sih satu hal paling berharga yang bisa kita beli pakai uang? Ini dia jawabannya. Tujuan tertinggi uang itu bukan buat beli barang,
Tapi buat beli kontrol atas waktu kamu. Kebebasan. Itu dia. Kemampuan buat bangun pagi dan mikir, hari ini gue bisa lakuin apa aja yang gue mau. Itu kemewahan yang paling top. Nggak ada duanya. Dan kebebasan finansial itu bukan sesuatu yang iya atau tidak. Ini tuh sebuah spektrum, ada level-levelnya. Level 1, hidup dari gaji ke gaji. Kebebasanmu 0. Night level, kamu punya dana darurat. Nah, kamu udah beli beberapa hari kebebasan di masa depan. Level selanjutnya, kamu punya FU money, uang yang cukup buat ninggalin situasi yang kamu nggak suka. Dan puncaknya, kemandirian produktif. Kamu bisa ngerjain apa yang kamu suka dengan caramu sendiri. Jadi, setiap rupiah yang kamu tabung itu sebenarnya lagi nyicil kebebasan kamu. Keren kan? Terus gimana caranya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan ngomongin seninya. Kenapa disebut seni? Karena nggak ada satu rumus pasti yang cocok buat semua orang. Cara kita membelanjakan uang itu personal banget. Ada kutipan lama dari tahun 1929, tapi masih relevan banget. Makin kamu diremehin pas miskin, makin kamu seneng pamerin kekayaan pas kaya. Ini nunjukin apa? Cara kita belanja itu seringkali jadi cara kita buat nyembuhin luka batin dari masa lalu. Setiap pengeluaran kita itu dibentuk sama pengalaman hidup kita, semacam gatal psikologis yang pengen kita garuk. Pada dasarnya, kita semua dihadapkan pada dua pilihan, dua filosofi. Di satu sisi ada kaum Stoa, yang fokusnya ke compounding. Setiap rupiah yang ditabung hari ini bakal jadi jauh lebih besar di masa depan. Di sisi lain ada kaum Epikuros, yang fokusnya ke pengalaman, YOLO kan, kita cuma hidup sekali, nggak bakal jadi lebih muda lagi. Mana yang benar? Nggak ada. Ini soal menemukan keseimbangan yang pas buat diri kita masing-masing. Ada cerita nyata yang kuat banget soal ini, tentang seorang pemain ski yang punya utang kartu kredit $25.000 cuma buat keliling dunia. Gila kan? Tapi dia meninggal di usia 30 tahun karena longsor salju. Temen yang cerita ini awalnya mikir dia nekat, tapi setelah kejadian itu, dia sadar temennya itu dalam 30 tahun udah ngerasain hidup lebih banyak daripada orang lain seumur hidupnya. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang, risiko itu sebenarnya apa sih? Dan pada akhirnya semuanya kembali ke satu pertanyaan ini. Nanti di akhir hidup kita, apa yang bakal kita sesali? Uang itu cuma alat, cuma tools. Tools buat ngebangun hidup yang paling sedikit penyesalannya. Jadi, coba tanyain ke diri sendiri, apa yang benar-benar penting buat kamu? Nah, pakai uangmu buat beli lebih banyak hal itu.